Coba jujur ya, saya tanya nih. Ibu ribuan kali ruku dan sujud. Paham nggak yang dibaca dalam ruku? Ngerti nggak ada yang dibaca dalam sujud? Nah itu yang menjadikan ketika sholat, setan itu begitu leluasa menggoda. Ini dari Nabi ya, kisi-kisinya nih. Ada di Abu Daud. Ada setan khusus, catat nih. Setan khusus yang tugasnya menggoda orang sholat. Tadi kan kita sepakat kurikulum fikih kuburan ya. Tambahan satu lagi nanti kita belajar insya Allah fikih setan. Nah, belum pernah ada kan? Malaikat ada 10, setan jenisnya ada 9 yang pokok. Perhatikan, kalau tidak tahu setannya, kita tidak tahu di mana jebakannya. Karena selama ini ternyata yang menjebak bukan hanya Batman, tapi setan. Okay? Nah, ada setan khusus menggoda orang sholat. Tahu namanya siapa? Namanya Khanzab. Tugasnya dimulai kapan? Saat kita mulai bertakbir. Jadi gini kondisinya nih. Sebelum takbir, Nabi yang mengatakan nih, riwayatnya sebelum takbir itu kita bisa fokus, siap-siap. Tapi begitu tangan diangkat dan lisan mengucapkan Allahu Akbar, fayaqulu syaitanu, maka Nabi mengatakan setan mulai bertugas. Uzkur kada, uzkur kada. Dia akan menampilkan kepada kita semua apa yang bisa diingat. Hatta la yash'ural musalli kama raka'atan yusalli, sehingga orang salat itu enggak fokus salatnya, bahkan dia bisa mengingat apa yang tidak ingin dia ingat, dan ada orang salat bahkan yang lupa berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Pernah terjadi? Allahu Akbar. Tadi terlupa ya, status belum diupdate ya, yang di Instagram, ya Allah tadi nyimpan sendal di mana? Jemuran belum diangkat, itu semua. Baru takbir. Apa yang mencegah kita supaya bisa mengatasi godaan tadi? Salah satunya, perhatikan, lisan berkata, fikiran menerjemahkan, hati meresapi. Saya ulangi, lisan berkata, iqrarum bil lisan, fikiran menerjemahkan, tarjamatul aqli, hati meresapi, tasdiqum bil qalbi. Idealnya begini Bu, Allahu Akbar, tangan diangkat, buang urusan dunia ke belakang. Dunia jangan dibawa-bawa. Lisan mengucapkan kenapa dunia jangan dibawa, apapun statusnya. Punya kedudukan, punya harta, punya ilmu, sudah. Sekarang saat sholat kamu hamba. Yang mungkin wafat dalam sholatmu itu. Buang semua dunia ke belakang. Katakan hanya Allah yang paling agung. Perhatikan baik-baik. Kalimat ini begitu diucapkan Allahu Akbar, terjemahkan di pikiran kita supaya setan tidak sibuk mengganggu pikiran kita. Ya Allah, Engkau yang maha agung. Lalu resapi dengan hati, katakan dalam hati, ya Allah, aku taubat selama ini, bahkan sebelum sholat, mungkin merasa yang paling hebat, merasa yang paling agung, merasa yang paling besar, yang paling hebat dibandingkan dengan suami, yang paling agung dibandingkan dengan teman, yang paling perkasa dibandingkan dengan tetangga. Aku taubat ya Allah. Itulah sebabnya ketika mengatakan Allahu Akbar, selanjutnya Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal. Perhatikan, ya Allah, aku mengakui dalam sholat pun ini aku masih banyak dosanya, masih banyak salahnya. Itu baru takbir. Lalu digambarkanlah kemudian apa yang kita bawa itu dan berharap rahmat Allah. Karena panggilan sebelum sholat itu panggilannya begini, wa annahum ilaihi raji'un. Hai orang yang sholat, Al-Baqarah ayat 46, Al-Baqarah ayat 46. Hai orang yang sholat, kalau pengen khusyuk, rasakan mungkin ini panggilan terakhir dalam sholatmu, mungkin dalam sujudmu engkau wafat. Itu kata Allah. Makanya imam di Kalimantan yang imamin subuh kemarin sungguh beruntung tuh. Begitu sujud meninggal. Kan sebelum sholat dipanggil dulu kan? Ya. Ibu Siti, ada Siti di sini? Ada. Ibu Nia ada? Dah, ini pasti nggak ada. Ini pasti nggak ada. Ibu Sisuka pasti nggak ada. Oke? Ibu Sisuka dipanggil Allah, artinya apa? Hah? Meninggal. Kita 5 kali setiap hari dipanggil oleh Allah. 5 kali. Pasti meninggal tidak? Tahu waktunya kapan? Mungkin hari ini? Kalau sudah tahu mungkin meninggal hari ini, kenapa masih sibuk dengan dunia? Kenapa kita tidak kelola dunia itu untuk mendapatkan ridha Allah? Maka dibalik, salatnya Bunda Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tidak pernah mengucap sesuatu kecuali paham apa yang diucapkannya. Dan itu yang mengajarkan siapa? Bapaknya.
Abu Bakar itu diminta oleh Nabi jadi imam, selalu menolak jawabannya. Jangan saya Nabi, jangan saya. Kenapa? Karena beliau itu kalau sudah takbir, itu langsung nangis. Nyambungnya itu lama. Bayangkan, sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, kecil gaul dengan Nabi, dewasa jadi sahabat Nabi, mengeluarkan semua hartanya untuk Nabi, berjuang dengan Nabi, wafatnya dikubur di samping Nabi, anaknya jadi menantunya, ya, anaknya nikah dengan Nabi, Nabi menantunya, di surga bersama Nabi, itu masih punya pribadi saat takbir, baru baca takbir, langsung gemetar tangannya nangis, karena merasa masih ada dosa dalam dirinya. Ya Allah, saya masih banyak dosa. Ya Allah, makin banyak orang mengagungkan saya, padahal saya baru mengatakan engkau yang paling agung. Sementara orang menganggap saya hebat, mengagungkan saya, menganggap saya punya kuasa, menganggap saya punya harta. Saya tobat, ya Allah, saya masih banyak salahnya. Itu Abu Bakar. Dan diwariskan sifat itu pada putrinya. Diwariskan pada siapa? Putrinya. Maka cara yang pertama, tingkatkan takwa, belajar ini, coba mulai sekarang perbaiki sholatnya. Gak usah dipaksakan semua dulu, satu-satu. Satu-satu. Sekarang saya pengen belajar tentang takbir. Apa maksudnya, apa artinya, apa hikmahnya, praktekkan dalam hidup. Tentang sholat kami punya video khusus dari awal sampai akhir. Ibu tinggal cek di Adi Hidayat Official itu, cari di playlist tentang sholat, itu insya Allah kami jelaskan dari mulai takbir sampai salam, sampai kenapa namanya subuh, apa artinya, kenapa zuhur, kenapa asar. Asar itu bukan sore, zuhur itu bukan siang, siang itu nahar. Tapi kenapa sholatnya bukan sholat nahar, tapi sholat zuhur, itu ada artinya. Ya. Nah, latihan itu sampai konsisten. Ya, sampai apa? Konsisten, istiqomah. Nanti untuk konsisten itu setidaknya ada 9 tahapan ya. Ya, consist 1, consist 2, consist 3, consist 5, 4, 5 sampai 10. Dah terakhir. Dah satu dulu aja itu. Jadi kalau kita belajar apa amalan utama beliau? 1, sholatnya. Sayyidah Aisyah ini kaya atau miskin? Kaya atau sederhana? Wah, masa? Tahu dari mana? Hartanya banyak atau tidak itu dulu tuh? Hartanya banyak atau tidak? Tahu dari mana?